Oke, selamat malam, selamat datang di Bincang-Bincang Podcast Perancangan Sistem Informatika berbasis Internet of Things. Nah, di sini kita akan membahas perancangan sistem pengisian token listrik berbasis IoT. Nah, kira-kira apa sih latar belakang dari perancangan sistem ini? Latar belakang perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung dan dikendalikan melalui internet. Salah satu penerapannya adalah pada sistem listrik berbayar, di mana pengguna biasanya harus membeli dan memasukkan token secara manual. Proses ini dirasa kurang efisien, terutama bagi pengguna yang sibuk atau berada jauh dari lokasi. Secara jarak, melalui aplikasi memungkinkan pemantauan penggunaan listrik secara real time. Notifikasi sisa saldo dan kemudahan pengisian sistem ini tidak hanya meningkatkan kenyamanan pengguna, tetapi mendukung efisiensi dan modern layanan listrik. Itu sih. Nah, untuk metodenya itu seperti apa sih? Apa yang digunakan dalam metode penelitian ini? Jadi gini, di metode penelitian ini mungkin menggunakan pendekatan R&D, Research and Development, di mana untuk merancang dan menguji sistem pengisian token listrik ini jarak jauh berbasis IoT. Tahapannya meliputi studi literatur untuk memahami konsep listrik prabayar, IoT, dan sistem kendali jarak jauh. Yang kedua, kita gunakan analisis kebutuhan, menentukan fitur sistem seperti pengisian token jarak jauh, pemantauan saldo, dan notifikasi. Yang ketiga, kita perancangan dan implementasi prototipe yang sekarang ini ada di depan kita, di mana ini menggunakan microcontroller dan aplikasi berbasis internet. Nah, yang selanjutnya kita lakukan pengujian dan evaluasi sistem untuk memastikan fungsi-fungsi berjalan sesuai rencana dan mengevaluasi serta kemudahan pengguna. Seperti itu. Nah, kalau konsep IoT-nya itu kira-kira seperti apa ya? Untuk konsep Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, mesin, peralatan rumah, kendaraan, dan perangkat elektronik lainnya dihubungkan ke internet sehingga dapat mengirim data, mengumpulkan data, dan melakukan tindakan secara otomatis tanpa perlu dikendalikan secara manual. Dengan IoT, perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain, dikendalikan jarak jauh, melakukan otomatisasi, memberikan informasi real time, dan meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Oke, nah di sini kan sudah ada alat ini. Kira-kira komponen utama IoT itu apa aja sih yang diperlukan di sini? Ya, yang kita gunakan di sini sih nggak terlalu banyak juga ya. Mungkin untuk mengatur dari sistem ini sih kita pakai ESP32, di mana dia udah support untuk connect WiFi atau Bluetooth. Nah terus kemudian juga untuk penggerak dari sistemnya nih kita menggunakan motor servo. Di sini sih kita punya 3 buah. Fungsinya untuk ketepatan dalam pengetikan keypadnya ini sih sebenarnya. Kemudian kan kalau kita pakai motor servo tok, kemungkinan itu nggak ada alat yang untuk menekan keypad ini nih, makanya kita pakai alat lagi namanya solenoid push. Sebenarnya sih keypad ini sebagai prototipe dong ya. Sebenarnya kan untuk pemasangan alat ini sebenarnya sih langsung di bawah KWH meternya itu. Mungkin sejauh ini sih ini aja kalau untuk power supply, karena kita belum pemasangan langsung di areanya, makanya
Di sini kita cuma pakai power supply. Dan untuk fungsi tiap servonya, yang bawah ini buat servo base. Jadi yang kedua untuk servo buat bahu, yang ketiga untuk siku. Dengan menggunakan power 5 volt, dengan masing-masing arusnya menggunakan arus 1 ampere. Di sini kita menggunakan power supply 5 volt dengan arus 10 ampere. Nah, kira-kira pada saat perancang ini kesulitannya di bagian apa, atau ada yang kurang pada saat merancangnya itu, kira-kira gimana? Mungkin kesulitannya sih di bagian mencari titik lokasi sudut tiap angka ya. Soalnya kan dari awal belum ketahuan memang cara kita mencari sudutnya harus mengkompil ulang program. Sedangkan yang sekarang yang terakhir dipakai dengan cara menggunakan serial monitor tanpa harus mengkompil program ulang. Nah, untuk perangkat ini kira-kira kelebihannya itu apa aja ya? Apa untuk keuntungan juga untuk kita sebagai masyarakat nih atau pengguna, keuntungan itu untuk apa? Sebenarnya sih kita mikir awalnya itu ya apa teknologi yang belum ada tuh, tapi memudahkan kehidupan kita di rumah. Modelnya kayak untuk mempermudah gadget gitu ya. Nah, apa yang sekiranya itu mudah dalam pembuatannya dan juga manfaatnya terasa lah. Sebagai pemberbahan ya. Nah, Kira-kira apa tuh kelebihannya? nah kalau kita pakai alat ini kan jadi nggak bakal tuh kita nanti bunyi apa dengar suara bunyi token itu sekarat tuh. Kemudian kan kita juga kalau mau ngisi token itu kan kudu naik dulu ya, paling naik bangku atau naik tangga atau nanti ketik langsung. Nah, dengan tujuan alat ini sih sebenarnya biar kita kaum rebahan yang Mempermudah. rajin banget gitu ya, mempermudah aja gitu. Jadi Lanjut ya, ulangin dulu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih kelebihannya apa. Kira-kira kekurangan pada alat ini apa aja sih? Saya sedikit menambahkan ya untuk kekurangannya dalam membuat atau merancang kita alat ini itu mungkin nanti kekurangannya di biaya ya, karena mungkin tidak semua masyarakat mampu untuk membeli suatu alat. Mungkin nanti bisa diproduksi massal dan bisa mempermudah masyarakat untuk mengisi token. Satu mungkin dari harga ya, harga. Yang kedua mungkin dari konektivitas internet ya, karena di seluruh Indonesia ini mungkin sudah ada internet yang sudah menyebar, cuman mungkin di pelosok-pelosok masih ada ketergantungan konektivitas internet ya. Karena alat ini tuh mau nggak mau emang diprogram harus terhubung selalu dengan internet ya. Jadi untuk untuk pembacaan sensor-sensornya atau misalkan untuk mengirim data dari handphone ke alatnya itu emang harus terhubung internet. Nah, untuk alat ini sendiri apa perlu perawatan atau enggak? Perlu sih, perlu perawatan juga mungkin untuk pengukuran sensitivitas sensornya, terus tegangan atau misalkan voltasenya turun atau tidaknya dari power supply-nya bisa jadi seperti itu. Semua alat sih perlu maintenance ya. Mungkin nanti ada dikasih jadwal ya, schedule. Nah, di sini kan ada microcontroller ya. Itu microcontroller apa ya yang digunakan? Kira-kira berfungsi dengan maksimal atau enggak? Ini kan yang digunakan pakai microcontroller model ESP32 yang dev modul. Jadi karena kita butuh internet, jadi kita harus pakai ESP32. Karena kan ESP32 udah connect WiFi atau Bluetooth. Kira-kira kalau misalnya kita ganti pakai Arduino Nano gitu, perlu tambahan modul lagi atau enggak? Mungkin bisa, cuman harus ada penambahan modul soalnya Arduino belum support untuk WiFi atau Bluetooth. untuk IoT-nya nggak bisa ya.
Berarti harus ada extension tambahan selain model SP kan yang sudah ikut dengan wifi dan Nah, kan di rumah sendiri kan kadang kan ada pemadaman listrik tuh, ya kan? Kira-kira ini perlu listrik atau memang butuh baterai aja? Kalau untuk power yang digunakan sih untuk microcontroller dan servonya terbilang kecil karena cuma butuh 5 volt dengan ampere 10 ampere juga udah cukup. Cuman untuk solenoidnya kita butuh untuk solenoid di tegangan 12 volt. Jadi tegangan yang dibutuhin adalah 5 volt dan 12 volt. Bisa pakai adaptor atau baterai. Ini kan berarti dia harus pakai supply listrik PLN ya. Berarti kalau misalnya ada pemadaman listrik dia nggak bisa bekerja ya? Jadi untuk saat ini masih belum bisa bekerja saat PLN turun. Untuk selanjutnya bisa dikembangin dengan menggunakan UPS atau baterai tambahan untuk cadangan ketika listrik padam. Nah, semisal ada gangguan internet, berarti dia juga nggak bisa berfungsi ya? Iya. Karena kan sistemnya harus terkoneksi internet secara real time. Jadi kalau misal gangguan internet atau sinyal hilang, otomatis alatnya nggak berfungsi. Tapi kayaknya kalau untuk semua sistem IoT sih kelemahannya pasti kalau misalnya nggak ada yang ini kayaknya sama aja sih. Tapi apa bisa nggak kalau misalnya internet itu kita double? Memurahkan kali ya? Kalau kayak gitu. Jadi ada backup internet gitu. Kabel internet, misalnya kita pakai SIM GSM, data internet atau supaya si alat ini kan nggak mati gitu, bisa tetap berfungsi, bisa nggak? benar dulu. Iya. Mungkin bisa bisa. Cuman yang ribetnya jadi kodenya lebih kompleks lagi. Jadi kan yang awal kita fokusnya di internet, ada tambahan di modul GSM-nya itu. Menambah biaya juga sih ya. Iya, mungkin di pemrogramannya juga lumayan sulit. Ini masih bisa dibicarakan. Nah, untuk sistemnya ini kan pengisian tokennya, dia cara bacanya itu gimana sih? Cara pembacaan tokennya itu? Jadi dari aplikasi Blink kita input angka, karena di prototipe-nya kita bikin cuma 8 digit. Kan waktu di token listrik yang aslinya harusnya 20 digit. Kita bikin prototipe-nya 8 digit. Jadi setelah kita menginput 8 angka di aplikasi yang di HP, di aplikasi Blink, ntar sistem langsung membaca angka yang diketik untuk mengarahkan, untuk memerintah tiap servo ke arah angka yang dituju. Nah, apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya dia gagal atau dia berhasil, ya kan? Kita dapat pemberitahuan seperti apa, ya kan? Misalnya kita input di aplikasi, kan katanya pakai aplikasi Blink ya. Nah, kita input di Blink. Ketika kita enter, kemudian apakah kita dapat notifikasi dia berhasil atau gagal itu seperti apa? Alatnya biasanya diem sih, nggak gerak gitu. Ketika apa tuh? Kalau misalkan digitnya kurang, kita kan biasanya di sini ada 8 ini ya, 8 digit. Kalau kita masukin kurang satu, alat ini nggak gerak sih. Kalau kelebihan angka? Kalau kelebihan angka sama juga sih, jadi harus 8. Nah, Karena program yang kita input sistemnya cuma 8. Nah, kalau misalnya kita udah tahu alat itu udah sukses masukin 8 digit angkanya itu, apa sih yang kita dapat? Berserta notif kah atau apa? Bisa. Feedback ke kitanya ketika dia berhasil mengisi token itu. Mungkin di aplikasi Blinknya ada terminal. Jadi di terminal buat mendeteksi token itu berhasil di-input atau enggak. Jadi kalau misal suatu saat error, ntar di terminalnya muncul tulisan error. Jadi biar kita tahu apakah token itu berhasil di-input apa enggak. Nah, kira-kira
alat ini butuh waktu berapa lama untuk menginputnya? Mungkin untuk sekitar 1 sampai 3 detik untuk tiap tombolnya. Jadi untuk 8 digit sekitar 20 sampai 30 detik untuk penginputan tombolnya. Pikir dulu. Udah belum? Yuk, mulai. Oke, tadi kan kita udah bahas nih kelebihan kekurangan alat ini apa aja serta perancangan sistemnya. Bisa nggak kita coba alat ini kira-kira? Mas bisa coba di. Jadi ini kan aplikasi Blink-nya udah ada nih di sini. Jadi kita coba masukin tombol 1 sampai 8 ya. Lalu kita enter. Oke, token masuk. Sistem memproses tokennya. Nanti setelah token berhasil, muncul notifikasi kalau pengisian sudah terinput. Tokennya sudah terinput. Oke. Coba kita lihat ya. 4. Jadi setelah angka 8 otomatis mencet tombol pagar untuk enter. Oke. Lalu kita coba untuk input angka di bawah angka 8, ntar munculnya apa di aplikasi ini. Yang tadi Kalau dibilang kurang ya, kurang dari 8 digit itu ya. Iya. Oke. Jadi kan token masuk dari angka 1 sampai dengan 6 nih, Iya. kurang 2 digit. Iya. Jadi sistemnya belum ngedeteksi kalau angka yang dimasukkan belum sampai 8, jadi sistem belum bekerja. Oh. Nah, kalau semisal kita masukin angkanya lebih, itu seperti apa hasilnya? Kalau di sininya untuk masukin angka lebih kayaknya nggak bisa, soalnya maksimal 8 angka. Oh, karena di settingan Blink itu maksimal 8 digit ya. Soalnya di aplikasi Blink-nya udah disetting maksimal 8. Oke. Kira-kira untuk pengembangan alat ini ke depannya seperti apa sih? Entah dia bisa terintegrasi kita. Biasanya kan kita ngisi di melalui online shop ya, beli, atau kita dari PL mobil langsung. Nah, bisa nggak diintegrasikan langsung ke aplikasi ini kira-kira ke depannya? Mungkin dari saya sih tambahan ya. Mungkin secara software saya kurang begitu paham. Cuman dari segi mungkin fitur-fitur tambahan yang mungkin kedepannya kita kembangin ya. Kan di sini kita fokus ini kan kita pengisian token saja. Ya kan? Belum ada untuk mungkin kedepannya bisa ditambahkan data monitoring untuk pemakaian KWH, untuk mungkin visual tegangan pada KWH listrik yang kita pakai, terus mungkin ada grafik pemakaian KWH. Jadi kita bisa selain isi token di aplikasi Blink itu, kita bisa ada monitoring nih di jarak jauh nih, apakah pemakaian di rumah kita atau misalkan di kontrakan atau misalkan di kosan berapa nih untuk pemakaian KWH kita di kontrakan atau di rumah. Ketika kita di rumah mungkin ada anak kita atau siapa, jadi kita bisa pantau untuk misalkan takutkan ada kondisi blackout atau apa, jadi kita ada notifikasi dari itu. Mungkin sekian gitu aja kali ya untuk pembahasan malam hari ini dari pihak kami kelompok 3 tentang perancangan sistem pengisian token berbasis IoT. Oke, untuk kesimpulan pada alat yang kita buat ini, jadi hanya bisa melakukan pengisian token saja untuk saat ini. Dan untuk pengembangan selanjutnya mungkin kita bisa untuk melakukan penambahan alat seperti pembacaan arus, pembacaan voltage ya kan, atau nanti kita bisa integrasikan dari online shop pada saat pembelian token melalui PL Mobile juga bisa langsung terintegrasi pada aplikasi ini. Mungkin itu aja podcast
dan pembahasan kita pada malam hari ini tentang perancangan sistem pengisian token berbasis IoT. Selamat malam. Mantap. Cut.